Saya mendapat kiriman video tentang pembacaan singkat sejarah Kabupaten Probolinggo di tahun 2024 kemarin. Coba disimak videonya. Sejarah singkat Kabupaten Probolinggo sebagai upaya melengkapi dan menghadirkan kembali energi historis pada upacara peringatan Hari Jadi ke-278 Kabupaten Probolinggo tahun 2024. Izinkan saya membacakan sejarah singkat Kabupaten Probolinggo sebagai berikut. 1. Zaman Kerajaan Majapahit, wilayah Kabupaten Probolinggo dulunya dikenal dengan nama Banger, Empu Prapanca, sang pujangga Majapahit dalam buku 34 Negara Kertagama. Nah, di sini salah, Ibu. Manuskrip yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bernama Negara Kertagama, bukan Negara Kertaagama, bukan, Ibu ya. Lanjut. Menuliskan kalimat seperti ini. Agak lama Prabu Hayam Wuruk berhenti secara seraya keistirahat, mengunjungi para penduduk segenap desa, kemudian menuju Sungai Gawe, Sumande, Borang, Banger, Brengi lurus sekarang. Pada hari Kamis pahing tanggal 4 September 1359, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Banger kemudian mengalami perkembangan besar. Dalam cerita ini pun salah, Ibu. Walaupun menggunakan sumber Negara Kertagama, sumbernya benar, cuman cara ceritanya salah. Saya tidak perlu diundang atau tidak perlu dipercaya untuk bercerita sejarah Kabupaten Probolinggo di depan para pejabat dan lain-lain. Jangan bercerita sejarah Kabupaten Probolinggo ataupun Kota Probolinggo secara salah di depan halayak banyak. Carilah dulu sumber referensi, bertanyalah dulu pada yang betul-betul paham. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham. Jangan tanya kepada orang jauh. Jangan bertanya kepada orang Jakarta. Jangan bertanya kepada orang Mojokerto. Jangan bertanya kepada orang Malang. Jangan bertanya kepada orang Papua tentang sejarah Probolinggo. Seharusnya diceritakan di awal. Rombongan Prabu Hayam Wuruk pada tanggal 4 September 1359 itu berada di Baremi dan memerintahkan segenap pengiringnya untuk membuka hutan Banger. Itu 4 September. Intinya Pupuh 34 itu bukan tanggal 4 September. Dan di momen hari jadi Kabupaten Probolinggo di tahun 2025 ini, sebagian para pejabat di Kabupaten Probolinggo bertanya kepada saya, kenapa tadi waktu acara bukan Pak Eko yang bercerita sejarah? Apakah Pak Eko tidak diundang? Ya, saya tidak diundang dan saya datang secara liar ini. Itu dari dinas terkait yang mengundang. Lalu Pak pejabat tersebut bilang ceritanya kurang asik Pak Eko. Ya, begitulah jika tugas yang diberikan oleh dinas terkait kepada orang yang bukan ahlinya. Salbut salah dalam bercerita, dalam menata. Sebab yang ngundang juga bukan ahli dalam bidang sejarah. Jadi maklumlah, beliau tidak tahu mana yang ahli sejarah. Sudah berkali-kali saya berpesan, hati-hati dalam menulis atau bercerita sejarah Probolinggo. Tapi oknum dinas yang terkait tidak mau peduli terhadap pesan saya. Maklumlah, dinas terkait itu dihuni oleh orang-orang yang bukan asli Probolinggo. Jadi mereka, saya yakin, tidak akan peduli tentang sejarah dan budaya Probolinggo. Kalau perlu dipalsukan menuju penghancuran. Terbukti di beberapa event budaya, juga event sejarah yang diadakan oleh oknum dinas terkait, cerita tentang sejarah Probolinggo itu meleset, salah, cenderung ada nilai penghapusan sejarah Probolinggo. Bahkan
pernah terjadi dalam event membahas sejarah Probolinggo. Orang asli Probolinggo yang datang diusir, tidak boleh hadir, padahal diundang. Sejarah Probolinggo sudah lengkap dengan data dan bukti sejarah. Kalau dulu mungkin Anda bisa berkata Probolinggo tidak punya sejarah, tapi sekarang jangan.